Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Wahyudin di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini aku akan coba kembali membahas pertanyaan dari teman-teman pejuang PTN, teman-teman viewers channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan dari teman-teman yang memilih Inten sebagai sumber belajar. Di sini aku ditanya soal diskusi pengetahuan kuantitatif set 9 edisi khusus 2019. Oke, langsung aja ya kita bahas nomor 1. Grafik yang memenuhi fx sama dengan f minus x adalah. Oke, jadi di sini nomor 1 itu ada pernyataan katanya fungsi x sama dengan fungsi minus x. Terus kita disuruh nyari grafik mana yang memenuhi pernyataan tersebut. Oke, terus di sini ada 5 grafik, terus kita disuruh milih. Sebenarnya menurut aku ini soalnya nggak terlalu susah sih buat dikerjain, karena yang dituntut dari soal kayak gini adalah kalian paham aja apa yang dimaksud sama fungsinya kayak gitu. Nah, di sini kan fungsinya adalah fungsi x sama dengan fungsi minus x ini ya. Sorry, minusnya di dalam dong, ya aku coret ya. Fungsi x sama dengan fungsi minus x ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan ini atau model matematika ini? Nah, model matematika ini bilang kalau misalnya kita punya nilai x terus kita masukin ke suatu fungsi, maka kita bakal dapetin suatu nilai y kan. Oke, nah itu nilai y yang didapetin di sini itu sama aja ketika kita memasukkan nilai yang berlawanan dengan x, yaitu minus x ke suatu fungsi. Yang artinya apa? Yang artinya ketika kita masukin nilai minus x ke suatu fungsi ini, maka kita dapatin nilai y juga. Atau kalau kita ubah bentuknya ke bentuk titik koordinat, maka kita bakal dapetin x, y dan minus x, y kayak gini. Atau kalau bahasa akunya sih ini y nya selingkuh gitu ya. Kenapa? Karena y nya punya dua pasangan kayak gitu. Nah, dari model matematika ini atau dari fungsi ini kita bisa tahu bahwa grafik yang memenuhi adalah grafik yang dimana suatu y itu punya dua nilai x. Itu kuncinya. Ya udah, kita tinggal ke sini, pindah, tinggal cari deh suatu titik y yang di grafik itu punya dua nilai x. Masih ingat kan sumbu x yang mana, sumbu y yang mana, walaupun di sini nggak digambarin. Sumbu x itu yang horizontal ya. Ini x nih ke samping, nih x, nih x, nih x, nih x. Y itu yang vertikal, yang ke atas bawah. Ini. Nah, berarti kita lihat satu-satu nih dari yang A. Ini kan y itu yang ke atas ya. Kita lihat nih, misalnya asal aja lah ya. Misalnya ngambil y di sini nih. Kita ambil y di sini. Terus apakah di grafik ini itu ada dua nilai x yang memenuhi? Oke, coba aja. Nah, caranya gimana? Kita tarik ke kanan dan ke kiri. Ke kiri kosong kan? Artinya apa? Gak ada yang memenuhi, gak ada nilai x negatif yang memenuhi. Terus kita tarik ke kanan, bakal mentok satu kan? Nah, artinya di grafik yang A itu cuman ada satu nilai x yang memenuhi y gitu. Terus kita pindah ke yang B. Nah, yang B ini misalnya aku titik y nya ini, aku geser ke kiri ke x negatif, bakal dapetin 1. Ke kanan dapat 1, dapat 2 gitu. Nah, tapi yang diminta di soal nomor 1 itu kan suman 2 ya, 2 nilai x yang memenuhi y yang sama, dimana x nya itu saling berlawanan. Sementara kalau kita lihat di sini tadi
kita bakal dapetin X di sini nih. Ini kan berarti X nya kecil ya kalau masih dekat ya, sama minus X yang di sini. Ini X nya jauh banget, berarti kan lebih besar, jadi yang B itu enggak. Terus kalau yang C ini udah sama kayak yang A. Kenapa? Karena kalau misalnya aku ambil titik Y sembarang, aku tarik ke kiri kosong, ke kanan cuma dapat 1. Kalau yang D ini juga basically sama aja. Ketika aku ngambil titik Y sembarang, aku ke kananin dapat 1, ke kiriin kosong. Kalau aku dapatnya kalau aku Y yang negatif, ke kiri 1, ke kanan kosong. Oke, last ini harusnya yang E jawabannya ya. Yang E. Nah, aku misalnya ngambil titik Y di sini. Y di sini aku ke kiriin, aku dapetin nilai X, dimana X itu negatif. Terus kalau misalnya aku kananin, aku dapetin nilai X, yang X-nya itu positif. Gitu. Ini artinya apa? Artinya aku bakal dapetin nilai Y yang sama ketika nilai X-nya itu sebesar sekian misalnya, dan sebesar minus sekian. Karena ini udah kelihatan banget, yang E pun di sini apa? Simetris ya grafiknya gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya selain tadi yang aku bilang, ketika kita punya X dan itu kita menghasilkan Y, dan ketika kita punya minus X itu udah pasti kita dapetin Y juga, sehingga dapetin titik yang kayak gini kan. Nah, selain secara apa ini aljabar atau matematikanya kayak gini, itu juga kita dapat satu hal yang artinya ketika kita punya Y pasangan itu X, dan ketika kita punya Y pasangan itu minus X, artinya fungsi ini itu saling simetris gitu. Simetris dan punya titik sumbu atau sumbu simetri, bukan titik sumbu ya, sumbu simetri itu di horizontal atau sumbu Y nya gitu sih. Coba bingung nggak? Oke, ini aku ulang aja deh kalau daripada buat sekali lagi ya. Oke, jadi grafik yang memenuhi fungsi X sama dengan fungsi minus X adalah, kan datanya kayak gitu. Nah, pertama kalian pahamin dulu nih yang dimaksud sama soalnya itu apa. Nah, buat memudahkan cara pemahamannya, di sini aku konversi dulu apa sih yang dimaksud dengan fungsinya. Nah, di sini fungsi X sama dengan fungsi minus X gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita punya suatu fungsi fx itu sama dengan Y gitu kan. Nah, ini makanya aku biar simple aja, di sini aku panahin ke bawah Y. Artinya apa? Ketika kita punya suatu nilai X, terus kita masukin ke fungsi ini, kita bakal dapetin satu nilai, yaitu nilai Y gitu. Nah, di sebelah kanan ini kita punya fungsi minus X gitu. Jadi ketika kita masukin suatu nilai minus X yang berlawanan dengan X di sini, karena ini kita punya pernyataan bahwa fungsi X sama dengan fungsi minus X, maka ketika kita masukin nilai minus X ke fungsi ini, itu nilainya harus sama dengan Y juga, karena di sini ada tanda sama dengan kan. Jadi Y sama dengan Y di sini. Kayak gitu. Tahu kalau dikonversi ke titik, berarti kita bakal dapetin X, Y dan minus X, Y gitu. Yang artinya untuk setiap nilai Y di sini kita punya dua nilai X, yaitu X dan minus X gitu. Nah, terus tadi tambah informasinya, artinya apa? Artinya berarti grafik yang kita punya adalah grafik yang memiliki sumbu simetri gitu. Karena ketika kita punya X, Y, kita punya titik juga minus X, Y. Jadi ini ada sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu di sumbu Y yang vertikal. Tuh, maka jawabannya yang E. Kenapa yang E? Jadi ya simpelnya kayak tadi, kalian tinggal secara acak aja pilih suatu nilai di sumbu Y, misalnya di sini, kalian tarik ke kanan, kan bakal dapetin satu nilai X. Terus kalian tarik ke kiri, kalian juga bakalan dapetin suatu nilai X. Ke kanan itu X nya positif, ke kiri X nya itu negatif, kayak gitu.
Kalau grafik yang lainnya kan enggak nih, misalnya yang A, misalnya aku ngambil nilai Y sembarang di sini, ke kanan kalian bakal dapetin nilai X positif, tapi ke kirinya nggak dapat. Terus kalau yang B, ngambil di sini misalnya ke kanan dapat 1, 2 nilai X, tapi ke kiri, terus terus ke kiri dapat 1. Nah, tapi di sini kalian nggak bisa make sure bahwa X yang di sini dan di sini itu sama dengan minus X yang di sini. Nilai X-nya berlawanan gitu. Yang aku contohin pakai nilai, aku belum contohin ya. Misalnya aku contohin pakai angka nih. Jadi ketika di sini 1, maka Y-nya 2 misalnya. Di sini kan minus X ya. Berarti harus minus 1,2. Jadi harus negatif dari yang sebelah kirinya. Negatif dari yang sebelah kirinya. Kalau ini kan misalnya di sini X-nya 1 ya. Di sini kan dekat sama 0 nih. Nah, kalau ke kiri itu kayaknya jauh dari 0, nggak mungkin 1 kan, kayak gitu. Jadi ini yang B enggak sih, apalagi ini ada 3X kan. Terus yang C ini cuma ada 1X ke kanan, ke kiri kosong. Yang D juga sama, kanan ada, ke kiri kosong. Terus kalau kita ngambil yang bawah, kiri ada, kanan kosong. Nggak konsisten. Oke, itu sih kurang lebih untuk nomor 1. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, silakan di like. Terus kalau misalnya kamu pengen ikutin pembahasan-pembahasan dari soal berikutnya, silakan di subscribe dan bisa lihat-lihat playlist yang ada di channel ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.